tolong bawa keluar, Ma. Assalamualaikum, halo selamat hari Sabtu semuanya. Hari ini di kota Jakarta hujan dari pagi ya. Kenapa aku tahu hujan dari pagi? Karena aku kebetulan hari ini bangun pagi. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumi. Secret Bang. Ada Daniel, hari ini kita kompak unyu-unyu banget ya kan kayak terong. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita berbincang-bincang dengan beberapa bintang tamu yang hadir hari ini ya. Ada berita apa di pojokan yang menuai banyak sekali komentar-komentar pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang pertama ini dari sosial media TikTok ya. Ada satu akun yang khusus dibuatnya kayak baru ya. Postingnya juga cuma satu, isinya adalah menggambar video yang menggambarkan Luna Maya lagi di ruang meeting. Terus ya lagi kesel gitu kayaknya ya. Apa sih ininya kok nggak sesuai sama target segmennya, ini mau dijual ke siapa gitu, sampai ada yang gebrak meja gitu ya kan. Nah, terus rame lah komentarnya lucu-lucu. Tapi terus terang setelah aku melihat video Luna Maya itu aku bersyukur ya, nih awas kalau ada yang videoin aku marah-marah. Karena aku tiap hari ya kan. Itu kayaknya lebih viral daripada Luna Maya. Kamu banyak ya Daniel. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Masih baik banget dulu namanya marahnya ya. Ya kalau aku bilang, mbak, ngerti gak sih mbak? Nah ini coba kita lihat akun yang mau posting ya. Itu kayaknya kalau aku lihat itu dia ngambil video itu kan dari meja resepsionis gitu ya dia itu. Nggak tahu dia mau videoin masih kerja di situ apa atau sengaja, apa itu gimmick marketing ya. Coba ini nih akun TikToknya ya, followingnya itu. Followingnya lebih banyak loh, followingnya banyak. Ini kayaknya akun khusus untuk kepo kayaknya ya. 841, followersnya masih 347, nggak tahu sekarang. Likesnya lumayan nih 32,4 ribu. Kayaknya semuanya didapat dari satu video ini aja ya. Komentar netizen juga udah baca, bunyinya adalah Series nanya, ada ya kantor yang bosnya nggak pernah marah-marah, nah kan? Betul kan? Berarti bosnya sabar banget gitu ya. Yang berikutnya, dia buat akun TikTok buat ngepost ini doang. Yang berikutnya lagi komentarnya, S17 marketing, udah bukan S1 lagi, bukan S10, S3 ya. Yang berikutnya, yang rekam Gen Z pasti. Lanjut, apalagi? Gak ada apa-apanya, bos gue sampai gebrak-gebrak meja. Apalagi ya, nggak ada apa-apanya ya. Aduh, namanya mah kurang galak. Yang berikutnya lagi, ada lagi berita yang mau dibawain nggak? Apa cuma ini aja? Oh langsung aja kita akan menuju ke bintang tamu. Sebenarnya ada satu berita lagi kan, Alia lagi ngobrol sama pengacara di TikTok juga ya. Terus rame gitu karena si Alia bilang, aku mau kalau aku ngelaporin itu bisa nggak ngesu UU, apa sih itulah fitnah-fitnah itu. Langsung deh netizen pada rame, katanya sabar. Sabar juga ada batasnya ya kan. Oke, kalau yang berikut ini ada Papa Surya ya. Setelah sinetronnya bungkus, akhirnya Papa Suryanya main ke sini bersama keluarganya. Kita lihat dulu Surya Saputra dan keluarga profil berikut ini.
Surya Saputra, aktor, model, dan penyanyi kelahiran 1975 ini mengawali karirnya membintangi film Sejuta Serat Sutra sebagai Budi Kecil pada 1981 dan mendapat Piala Citra karena bermain film Arisan tahun 2003. Surya yang menikah dengan Cynthia Lamusu, personil Bitri pada 2008, di mana Surya melamar Cynthia di acara Celeb Dance. Setelah 8 tahun penantian, keduanya dikaruniai anak kembar bernama Tachana dan Bima berusia 7 tahun. Surya yang disebut papa romantis ini bersama Cynthia memberikan hadiah lagu di setiap ulang tahun anak-anaknya, namun November kemarin mereka menyanyikan ulang lagu Aku Anak Indonesia ciptaan Ate Mahmud dengan perubahan aransemen. Sementara Cynthia memiliki hobi masak bahkan memiliki bisnis kuliner nasi kepal. Benarkah Cynthia kerap cemburu saat Surya beradegan mesra dengan lawan main? Benarkah Cynthia dan Surya mengarahkan anak-anaknya terjun ke dunia entertainment? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sekarang sudah bersama Papa Surya. Akhirnya keburu. Akhirnya. Macet. Oh iya tadi macet banget ya. 1 jam berapa tadi? 18 menit. Astaga. Yes. Iya tapi udah Tapi kan hujan tadi terus live dari dulu, pagi. nanti lanjutnya baru gitu. Sebagai pertanggung jawaban. Iya. Oke, ini kita ini kan udah 3,5 tahun jadi tahanan kota ya, Pak ya. Ya Bu, ya gimana Bu? Akhirnya bisa ketemu tiap hari lebih sering ya kan? Akhirnya nggak jarang-jarang gitu pisah ranjangnya. Coba kita nanti postingannya Surya soal Ikatan Cinta nih ya. Aduh, sebuah kesenangan tersendiri memainkan karakter Papa Surya di serial Ikatan Cinta. Sudah menjadikan saya bagian dari keindahan ini. Banyak kenangan luar biasa yang tidak pernah bisa saya hapus dari ingatan. Thank you semua penonton Ikatan Cinta yang setia dari episode 1 sampai sekarang. Semua rekan kerja yang luar biasa yang bikin IC jadi indah. Love you all. Papa Surya pamit ya gitu. Dan ini kan kamu yang minta, kamu namanya karakter jadi Papa Surya gitu ya. Sebenarnya Enggak, namanya awalnya Pak Gunawan. Pak Gunawan. Iya. Cuman kok pas dirasa-rasa sama tim, bukan saya yang Oh. minta terima tim, kok kayaknya nggak pas ya Pak Gunawan. Jadi diganti Pak Surya aja deh. Oke, siap. Lebih cocok Surya namanya. Terus kamu menjiwai betul katanya itu membawakan diri kamu sebagai bapak kedua anak perempuanmu yang ada di sinetron itu. Itu apa ya, beneran kerasa kayak bapak, kayak karakter Pak Surya di situ. Emang beneran sayang sama Andin sama Elsa. Terus beneran ngerasain stresnya jadi Papa Surya karena di situ jadi seorang bapak yang nggak berdaya sama sekali. Anaknya dipenjara karena kelakuan anaknya. Satu lagi nih. Iya. Udah gitu anaknya ini ketahuan akhirnya dipenjara. Istrinya bakal dipenjara juga. Sementara bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Dua-duanya anak gitu ya. Iya, mau ngelindungin nggak bisa, mau ngeluarin juga nggak bisa. Jadi stresnya gila-gilaan deh. Asli, dan ini kamu banyakkan air mata Padahal nangis saya nggak ya. bisa nangis orangnya. Serius? Serius. Aku pernah lihat kamu nangis, bagus banget loh acting kamu nangis waktu itu. Makanya di sini orang pada kaget kok bisa nangis Sesering sehisteris itu gitu loh. Sehisteris itu. Sehisteris itu. Jadi Termasuk waktu Andinnya cabut ya. iya itu sedih juga sih. Sedih sih bener. Itu nyata, dunia nyata sedih juga. Iya sedih juga karena Kan berurutan tuh abis anaknya meninggal, istrinya meninggal kan Ceritanya. iya jadi wah itu stresnya luar biasa sih. Ya ampun, ke bawah sampai rumah gitu gak sih? Sedihnya kadang-kadang bisa terus. Iya nih ibu ya. Terus Istrinya karena bilang. kalau dari sini dari hati memang dari sini ya dikit. itu suka lama ngebenerinnya. Oh. Jadi pernah ada satu scene di mana Yang pas episode kamu lagi banyak masalah banget tuh iya di keluarganya. itu Stres-stresnya ada itu. Di rumah, ke bawah rumah. Asli. iya karena waktu ada satu scene di mana jadi anaknya di penjara besok nih, istrinya besokannya lagi. Satu sisi ngebuka kamar, lihat anaknya yang besok mau dibawa polisi. Satu sisi yang kamar berikutnya istrinya yang hari berikutnya juga akan dibawa juga. Akhirnya bingung mau ngapain, akhirnya ngejongkrok di dalam apa di WC, terus tutup mulut supaya nggak kedengeran sama dua orang ini. Itu adegan mana yang kamu nggak sanggup melakukan adegan lainnya karena itu udah menguras energi banget? Ada ya? Itu setelah adegan itu nggak bisa lagi udah, maaf nggak kuat. Capek. Capek. Coba kita lihat kompilasi aktingnya. Aduh gitulah, kalau ada apa kan. Apa lagi anak kita? Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nelson, Pak. Ma, tolong bawa keluar, Ma. Mas. Papa tenang Pak, jangan terlalu emosional ya Pak. Tahan sebentar ya Pak. Halo Sus tolong ke kamar VVIP nomor 2 ya. Papa saya kesakitan. Terima kasih.
Atau rendah tapi jangan ya. Udah istirahat Atau aku sekarang. ikutan nyanyi. Enggak. Istirahat. Aku yang joget. Istirahat. Gak apa-apa. Apa bantuin yuk? Mau apa? Mau joget? Pak. Ada apa sih? Nih, pertanyaannya bukan aku yang nanya. Cynthia, kamu suka cemburu nggak kalau Surya ada beradegan nempel-nempel? Pokoknya saya tuh kalau selama itu di kamera on. Oh iya betul ya, kamera on ya. Yang kamera dikhawatirkan on ya, di garis bawahi ya. Kamera off, nah itu. Nah, itu tuh. Kamera off ada adegan lanjut. Nah, itu. Tapi kan sempet tuh, kan itu 3,5 tahun. Berapa tahun tuh yang syutingnya tuh di puncak? Iya di puncak, di Gunung Gelis. Pokoknya Di tinggal Gunung 6 bulan terakhir ya yang baru pindah. Iya, lokasi. ya pokoknya hampir 3 tahun kita di Gunung Gelis, terus habis itu mungkin 6 bulan kita di Cibubur. Baru. Nah itu selama di itu kan berapa hari pulang, berapa hari syuting tuh? Karena saya siasatin gini, untuk menghemat biaya segala macam. Jadi kan jauh kan. Iya betul. Tol, bensin. Belum kalau hujan gini macet banget. Iya, jadi saya orangnya juga nggak suka telat sama kayak hari ini, terus saya panik. Nggak suka ditungguin orangnya. Terus jadi saya siasatin, Senin saya nginep, Selasa saya pulang. Rabu saya nginep, Kamis saya pulang. Sampai gitu, Paling sampai lama ya 2-3 hari lah gitu. nggak pernah 3 hari sih, 2 hari. Waktu pas habis tahun baru pernah. Oh iya, itu ngejar stok sih Yang waktu Mama. tahun pertama. Oh tahun pertama ya, karena masih ngejar masih stok. baru banget. ya. Ngejar stok buat tahun baru. Tapi kan kalau mama kan udah enak sekarang, udah ada anak-anak. Oh, Jadi gitu. anak-anak yang minta pulang, papa Oh, pulang gitu. Iya. Enggak Senjatanya dipanas-panasin. Enggak loh, enggak dipanas-panasin, natural. Tapi kalau Tatiana Bima yang bilang, Papa pulang, hari itu juga pulang. Pulang. Kalau ibunya yang nelfon, Capek. Itu yang laki-laki tuh di gitu. Sama gue juga kalau bapak. udah gitu langsung Jadi dua ya bapak yang anak nelfon. minta pulang langsung. Iya, anaknya sekarang yang udah minta pulang. Gitu. Tapi waktu dia sempat ke bawah tuh kamu melihat kan mukanya khusus tuh kayak apa? Itu karena kan dia maksudnya mungkin ya acting gitu Dan ya. capek Jadi juga. kan energinya juga butuh konsentrasi untuk adegan-adegan yang memang menguras energinya kan, sedih lah apa stres gitu. Paling aku ya cuma ingetin aja. Udah di rumah gitu kan karena kerasa gitu, gitu, kan. gitu. Kerasa. Tombolnya dipindah ganti. Tadi aja gue nonton sebentar nih, gue tadi ngembang loh. Oh serius? Serius. Gue tadi nonton sebentar nih, gila gue inget adegan ini. Di saat gue lagi, sebentar dong tadi tuh gue Ini masih ke bawah ngembang. lama ya? Biasanya berapa lama tuh sampai akhirnya bisa normal? Ini kan kayaknya bawa peran masih ada nih. Ini sih enggak sih, alhamdulillah. Karena udah cukup jenggot juga aja. itu salah satu Ini caranya ya. Waduh. Salah satu ininya nih pembedanya karena kan 3 tahun kemarin nggak pernah cukur jenggot, terus Tatiana tuh udah yang Papa, aku geli, Papa, aku cukur Papa gitu. Iya, Papa belum bisa ya nak gitu. Ntar udah selesai Papa cukur hari itu juga Ini Papa demi cukur. dapur nak, dapur. Wah sekolah nak, wah sekolah. Belikan asin nak. Kalau ibu sukanya memberewakan apa yang licin gitu? Hah? Apa aja, punya yang penting dia lah. Coba kita lihat komentar netizen soal ikatan cinta ya. Berikut ini kita baca. Sinetron yang menemaniku di masa pandemi dari belum nikah sampai sekarang punya anak 2. Iya, ini Oh semua iya, 3 banyak tahun yang ya. ngomong kayak gitu ya. Yang berikutnya, yang beneran ikatan cinta cuma Glenka dan Randy, soalnya berakhir di pelaminan, yang lain nggak tahu deh. Terus aku ngeliat gitu ya Pak, dia ketawa. Yang berikutnya, lah tamat kirain sumur ini. Ya Sebenarnya lanjut gua ke keluar komentarnya. Demikian berakhirnya sinetron ini mengikuti berakhirnya rumah tangga orang lain katanya gitu. Gak ikut-ikut. Surya yang gak ikut-ikut. Yang berikutnya, udah habis. Ini lucu banget yang kemarin juga ada tuh, tapi kayaknya dia ngarang deh. Dia bilang ini sinetron dari mulai aku belum nikah, udah nikah, cerai, terus nikah lagi. Nggak bohong ya Berarti kan? cepet ya berarti. 3 tahun Nikahnya dong, cepet prosesnya cepet Itu kayaknya banget ya. berlebihan deh, dia kayaknya belum deh. Nah, ini kan ada tuh, ya biasa kalau udah sinetron lama, kumpul kan ada kekhawatiran cinlok-cinlok gitu, ada nggak sih ke kamu? Kan kemarin juga lagi iya banyak sih, gosip ya. tapi ya insya Allah sih ya itu kalau aku pribadi itu tadi ya kan selama itu profesional di depan kamera on itu sih aku nggak ini, tapi selebihnya gitu ya komunikasi gitu ya. Dan alhamdulillah sih kalau Papa Surya ini tipenya tuh kalau misalnya dia punya produksi baru apa serial gitu ya, ya alhamdulillah emang kesadaran aja, maksudnya ntar diajak kita nih anak istri terus nanti dikenalin itu aja tuh udah alhamdulillah aku merasa bersyukur apa merasa dihargai gitu ya gitu. Jadi
ya saling jaga. betul. Dan selalu ini nyampe kabar gitu ya. Iya. Pulang. Oh kalau dia sih iya nomor 1. Aku yang suka ngabarin kalau udah nyampe mall mana gitu. Pergi-pergi kadang kemana? Oh udah di situ. Kalau soal itu sih ya alhamdulillah dia oke. Oke, baik nih Pak. Ini kita mau tanya nih, benar atau enggak sih ini anggapan-anggapan orang soal produksi kemarin sinetron Ikatan Cinta ya? Kekeluargaannya erat banget, betul atau enggak? Ya, kekeluargaannya erat. Betul Bang. Itu kan ya kita itu mulai dari pertama bonding, terus sama kru. Memang ada pergesekan memang, saya nggak bisa Dikit-dikit ada pungkirin lah lah, ada. Saya pun pernah marah sama satu pemain juga. Inisial? Nggak mau. Oh, Terus sama kru juga karena saya perlu environment yang sehat. Ya. Nggak bisa lagi syuting tiba-tiba ada yang berisik atau ada yang minum. Saya nggak bisa tuh, nggak bisa. Maksudnya, ayo kita sama-sama bareng-bareng yuk, bikin satu karya yang baik yuk. Gitu. Abis itu mau ngapain? Terserah. Sekarangmu, tapi jangan pada saat lagi kerja. Pada jangan saat ada kamera roll gitu, misalnya ada yang lagi lawan ini, jangan bercanda lah Pernah beneran lagi gitu ada mancingnya. adegan nangis, lagi sedih gitu. Ada yang lagi ngobrol ketawa, wah itu hancur saya itu. Diulang lagi susah, Iya. nggak bisa. Karena kalau dari sini tuh nggak bisa 1, 2, 3. Satu kali udah harus jalan gitu. Karena kan harus in the zone gitu ya. Itu yang real. Kalau yang kedua, ketiga tuh udah pasti artificial. Ampun berat sekali. Benar atau enggak bahwa di sinetron itu sering banget gonta-ganti alur? Iya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang iya. Bisa hari ini tiba-tiba, tunggu, sorry, skripnya ganti gitu. Iya, karena nggak kalau udah dapat skrip udah. Tapi ada beberapa yang tiba-tiba harus retake karena ternyata harus ke sini. Oh, retake. Gitu. Iya. Ada beberapa saat. Ini Tapi nggak kayaknya ketika air mata jatuh, rating lebih banyak nih gitu ya. sering. Air mata jangan ingusnya aja. Hari ini ingus aja keluar. Benar atau enggak ada beberapa pemain yang terlibat cinta lokasi? Saya nggak bisa ngomong. Tadi itu yang sampai nikah, itu di lokasi gitu. Oh iya betul. Iya. Bapak takut banget sih, takut banget. Iya, benar. Randy sama Glenka betul. Alhamdulillah mereka. Lanjut, benar atau enggak? Ada pemain juga yang keluar karena udah capek digosipin. Udah capek digosipin. Nggak ada ya? Saya nggak tahu alasan apa sih, maksudnya kalau nggak ada. masing-masing punya, tapi nggak pernah nanya. Benar atau nggak benar bahwa ada beberapa pemain yang punya fansnya fanatik banget? Ada. Sampai kadang-kadang buat saya gini, ngefans sama seseorang boleh, tapi jangan mendewakan orang itu. Iya betul. Jangan mendewakan karakter itu. Karakternya ya. Karakter. Jadi mungkin aslinya nggak gitu, tapi karena karakter gitu, jadi kayak gimana gitu. Ya jadi agak lepas dari dunia nyata dan dunia sinetronnya Ini ya. harus ini mah ini, harus saya itu. juga Jadi, suka kenal loh. Oh, ibu juga suka kenal. Suka kenal gitu, padahal nggak ada hubungannya ya. Misalnya apa gitu ya, atau aku lagi posting apa gitu ya, terus nanti ya, pokoknya nyaut-nyaut deh, tiba-tiba banyak DM gitu. Padahal sama sekali nggak ada hubungannya sama saya ya. Saya cuma istrinya Bapak Surya. Papa Surya di dunia nyata ya. Gitu. Oh, kamu Pokoknya gitu. apa aja deh, makanya Apa yang kira-kira dilakukan Papa Surya di sinetron itu kamu ikut dimarahin? bisa. Jadi kayak adegannya apa gitu ya. Nanti itu juga Mama Tia bilangin dong Papa Surya jangan gitu pelin-pelan ini belain gitu. Jadi yang lucu lagi ada waktu itu, ini gue sebagai bapak, tiba-tiba tahu bahwa anak gue si Andin ini sengaja dinikahin untuk disiksa dan akhirnya mau dibunuh. Akhirnya gue marah, karena gue juga ditipu sama si menantu gue si Al ini. Akhirnya gue tempeleng. Gitu. Gue tempeleng nggak salah. Terus? Pada marah. Gue nggak inget, udah dibantuin gitu ya. Tetap aja ini kan namanya anak. Oh iya. Dibantuin juga tujuannya kan buat ngambil simpatinya Bapak Papa Surya ini Surya, supaya boleh nikah sama anaknya. Tapi orang yang karakternya sejahat ini, tapi dibelain segitunya karena ya itu adalah fans itu. Fans, ya. Tapi dia udah nggak mikir nih orang jahat apa enggak. Yang penting gue sama ngefans. Gitu, karakternya sejahat itu tapi di fans. Dan itu 3,5 tahun. Iya. Kasihan itu penontonnya kan. Tapi Keluar dari seblessing buat kita semua itu blessing. Makanya kemarin aku bilang selesai ini jangan ada kesedihan, jangan ada kemarahan.
Coba kita semua sama-sama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah banget sih berkah ini sinetron berkah. Betul. Masuk pada saat pandemi, terus diterima sama masyarakat, bisa masyarakat juga bisa ngeluarin Terhibur emosi mereka, juga. terhibur. Terus kita juga dapur alhamdulillah bisa ngebul. Iya, alhamdulillah ya. Bilang alhamdulillah di saat Pandemi. orang belum kerja, iya. Alhamdulillah sekali. Oke, baik kita lanjut yang berikutnya. Ini ada postingannya Cynthia Lamusu soal almarhum papa ya kamu. Nih, tiba-tiba kangen banget. I'll always love you papa. Ini kamu kan bilang orang tua kamu pernikahannya itu juga panutan kamu. Gitu. Iya. Paling cengeng deh kalau soal papa. Nggak tahu sih, misalnya kemarin tuh spontan aja bisa antar anak-anak sekolah, terus lagi kangen banget. Nah, seminggu sebelumnya tuh emang kayak kasih mimpi atau apalah gitulah. Jadi kangen, ya udah spontan aja habis antar anak-anak sekolah. Langsung sendirian gitu, sampai si mama bilang kok nggak ajak mama. Nggak tahu, pokoknya spontan aja. Kangen pengen aja. kangen. Mimpinya apa? Diam aja datang gitu atau ngerasa ada pesan apa gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena memang kedekatan papa sama ya anak-anaknya, terutama kakakku tuh yang di Belanda. Itu malah dia kalau kayak ada bersih tegang sedikit sama suaminya tuh kayaknya udah otomatis papa datang. Oh iya gitu. Terus besok paginya dia ngomong, tuh makanya jangan ngomel-ngomel aku tuh, papa aku datang tuh, kalian kamu. Aku nggak sesering itu. Nah kemarin itu nggak tahu lagi Down. kayaknya sih datang gitu ya. Mimpi cuma ya senyum aja gitu. Ya udah gitu. Nggak lagi berantem sama Surya kan? Kenapa? Lagi berantem sama Surya kan, papa datang. Enggak, yang itu yang kakakku. Ya kan? Itu Surya ingat nggak waktu kamu Kan mau maunya begitu kalau setiap berantem datang. Sayangnya kakakku yang di Bali nih gitu yang datang. kan waktu sebelum nikah kan kamu diam-diam ketemu nih sama orang tuanya Cynthia dulu kan, sebelum kamu ngelamar tuh di acara battle dance itu ya. Masih ingat nggak waktu itu apa yang disampaikan sama almarhum papanya Cynthia ke kamu? Waktu itu jadi sebelum selesai acara final itu ajak makan, terus akhirnya ngobrol. Ngobrol ya, aku minta restu dan minta izin sama papa kan, sama papa dan mama. Ada sih, cuma ada beberapa yang disampaikan ke saya, tapi saya aja yang tahu. Simpan aja. Simpan aja. Cynthia tahu nggak? Enggak. Mungkin salah satunya bahwa sabar-sabar ya Sur, anakku yang satu itu cengeng. Kemudian mungkin kadang-kadang sedikit keras kemauannya tapi baik hatinya. Iya gitu. Mungkin ya, gue karena ya nggak tahu ya kalau anak perempuan ya kadang-kadang kan ya semua lah di mana-mana cinta pertamanya anak perempuan itu kan ya papa ya. Gitu. Tapi aku bersyukur alhamdulillah Surya tuh banyak ya sifat baiknya mirip papaku, jadi ya itu salah satu berkah yang aku rasain sih. Oh. Kalau Surya sendiri, kalau kamu kan di usia 3 tahun ya, apa kamu meninggal? Bagaimana kamu mendapatkan apa ya model role gitu ketika menjadi suami? Dari cerita orang-orang. Dari cerita orang-orang. Dari cerita tante, om, orang-orang sekitar yang memang Tentang apa? Tentang papa. Ya. Jadi papa itu bisa dibilang guru ngaji ya, jagoan juga ya. Kalau ada tetangga atau saudara yang tiba-tiba diperlakukan tidak adil ya atau nggak bagus, jadi bentar ya, di mana orangnya di situ? Dari situ aja, golok, motor trail, sampai ajak berantem 4 orang 5 orang dia sendiri. Yang begitu ya Betawi gimana ya? Tapi tetap baik, abis itu jadi temen. Suka bagi-bagi durian ya? Suka bagi-bagi durian. Kadang-kadang beli kalau ada rezeki nih, beli durian satu truk besar terus makan, tapi dia nggak makan. Ayo udah makan gitu. Terus Kalau sebagai suami kayak apa cerita mama? wah banyak. Kalau dari Cuma 3 mama sih ya. tahun. Kalau dari mama cerita
banyak hal lah yang mungkin suami lain tuh nggak mau ngelakuin, tapi papa tuh mau. Gitu. Terus Misalnya? orangnya baik, terus nggak pernah fisik atau apa. Nggak pernah. Itu satu hal yang jadi panutan juga gitu. Jangan pernah. Ini anak-anak juga, Bima juga pelajarin. Nggak boleh keras atau kasar sama perempuan terutama. Contoh tos aja. Nggak boleh, perempuan harus pelan. Oh, Gitu. oke. Terus ngebukain pintu, itu sampai sekarang saya lakuin. Oh ya, Untuk maksudnya kalau masuk ada untuk istri dan juga anak. kalau istri kalau mobil silakan kalau istri. Tapi maksudnya kalau buka pintu gitu. Terus ada minimarket. Karena kita udah harus buru-buru ke situ lagi gitu. Kan tapi kalau ke minimarket ada ibu-ibu yang mau masuk, ada nenek-nenek ya, aku bukain pintu. Nanti aku jadi ibu-ibunya dulu. Gentleman. Situ, sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat ya video kemesraan keluarga Surya Saputra dan Cynthia Lamusu berikut ini. Mama cinta Tatiana dan Bima, dua-duanya kesayangan. Sayang, dua-duanya papa cinta. Tatiana Manja. Apa? Aduh. Yes. This is Tatiana and Bima, and we're on the beat. Go Bima. Yang punya beragam suku semuanya tetap satu. Ya, meskipun beda-beda dari barat sampai timur. Tetap aku adalah aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu Nusa. Tangannya ngetiknya kelamaan ya.